Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, nama saya Ainisa dari Fakultas Farmasi UGM. Teman-teman bisa memanggil saya Ai. Dilansir dari WHO, pada Juli 2021, Indonesia telah memiliki kasus positif COVID-19 sebanyak 2,88 juta orang dengan kesembuhan sebanyak 2,26 juta orang. Dan banyak sekali orang meninggal dengan total 73.582 orang sejak kasus COVID pertama kali ditemukan pada April 2020 hingga saat ini. Rata-rata kasus baru sejak 16 Juli 2021 terhitung 46.413 orang dengan pertambahan kasus baru tiap harinya sebanyak 54.000. Saat ini, Indonesia menempati urutan pertama kasus penambahan jumlah COVID terbanyak sejak 3 Juli 2021. Hal ini diduga karena lonjakan akibat mudik pasca Lebaran Idul Fitri dan mutasi virus Delta yang berasal dari India. Untuk mengatasi permasalahan virus COVID-19, pemerintah sudah berusaha memberikan sejumlah kebijakan terbaik, seperti PPKM di rumah saja, anjuran untuk tidak mudik, dan pemberian vaksin massal gratis kepada masyarakat, terutama lansia dan tenaga kerja yang diharuskan berurusan dengan banyak orang. Kali ini kita akan membahas alasan pemerintah memberikan keistimewaan vaksin kepada populasi khusus tersebut dan perbedaan jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah. Kita ketahui bahwa pemerintah telah memesan vaksin berupa Sinovac, Moderna, Pfizer atau BioNTech, Sputnik 5, AstraZeneca by Oxford, dan Novavax. Sebenarnya, apa sih perbedaan dari keenam vaksin ini? Mengapa penamaannya berbeda? Apakah perbedaannya hanya sekedar namanya saja? Atau ada perbedaan lain? Semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Pemerintah menyediakan program prioritas vaksin gratis yang terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama yang dimulai bulan Januari ditujukan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua yang dimulai pada 17 Februari 2021. Program vaksin tahap ini ditujukan kepada lansia, pedagang pasar, pendidik, termasuk guru dan dosen, tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, ASN, petugas keamanan termasuk TNI dan Polri, petugas pariwisata, hotel dan restoran, pelayanan publik termasuk petugas damkar, BPBD, BUMN, BPJS dan kepala perangkat desa, atlet, wartawan dan pekerja media, pekerja dan transportasi publik yang ada di transportasi publik. Tahap ketiga yang dimulai pada 1 Juli 2021 ditujukan kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Yang terakhir, tahap keempat yang dimulai akhir trimester tahun 2021 ditujukan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Alasan dilakukan prioritas vaksinasi karena seberapa intens atau seringnya mereka bertemu dengan orang banyak, sehingga kemungkinan tertular penyakit COVID-19 sangat tinggi. Selain itu, para lansia diberi prioritas dikarenakan daya tahan tubuh mereka yang lemah, sehingga jika tertular akan rentan mengalami penyakit yang lebih parah. Masyarakat yang memiliki komorbid atau penyakit yang berkaitan dengan pernafasan juga diprioritaskan karena berhubungan dengan daerah virus COVID-19 ini menginfeksi. Virus COVID-19 merupakan sebuah makhluk hidup yang dapat menginfeksi tubuh manusia. Apakah Anda pernah mengalami penyakit flu? Cara kerja virus COVID-19 ini mirip dengan virus influenza yang menyerang manusia dan menyebabkan penyakit flu yang Anda alami. Di dalam tubuh kita sebenarnya memiliki daya tahan tubuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal ini disebut sebagai imunitas atau imun.
Ada 3 hal yang berperan dalam imunitas kita, yaitu pembantu imun kita sendiri, kita sebut saja SASA, sel imun kita sebut saja LALA, dan benda asing yang akan memasuki tubuh kita sebut saja dengan X. Dan tubuh manusia ini sebagai rumah dari SASA dan LALA. SASA memiliki teman baik bernama Caca dan preman jahat bernama Fufu. Jika X memasuki tubuh manusia, maka SASA akan menyapanya dan mengidentifikasi sosok X tersebut. Jika mereka pernah bertemu sebelumnya, maka SASA sudah pasti tahu siapa si X ini. Jika si X ini dikenali SASA sebagai teman baik dan tidak berbahaya atau sahabatnya yang bernama Caca, maka Caca akan dipersilakan masuk ke rumahnya. Namun, jika menurut pengalaman si X ini jahat atau dikenalinya sebagai Fufu, ia akan menyerangnya hingga kalah. Jika sudah, ia akan mengirimkan pesan kepada imunitas tentang ciri-ciri dari Fufu, agar jika Fufu datang kembali, maka ia sudah bisa langsung mengalahkan Fufu. Namun, kemampuan SASA ini tidak sekuat LALA. Pada masa pertempuran dengan Fufu, tentu ia akan beradu kekuatan. Jika Fufu terlalu kuat, maka SASA akan kalah dan menyebabkan respon dalam tubuh kita, yaitu sakit. Dan LALA maju untuk menyerang Fufu. Lalu bagaimana jika benda asing itu benar-benar asing dan SASA tidak pernah bertemu dengannya? Pada dasarnya, SASA sangat waspada dengan sesuatu yang baru. Ia selalu menyerang apapun yang tidak dikenalinya. Namun, tidak sekuat serangannya terhadap Fufu yang jelas-jelas jahat padanya. Itulah virus COVID-19, merupakan orang baru yang tidak dikenali SASA sebelumnya. Kekuatan COVID-19 lebih kuat, lebih licik dari Fufu, dan SASA belum pernah mengenalinya. Sehingga vaksin ini bertugas untuk memodifikasi kekuatan virus COVID-19 agar SASA bisa mengalahkannya dengan mudah. Sebelumnya kita dapat melihat perbedaan vaksin secara umum terlebih dahulu. Pembuatan vaksin didasarkan pada 2 jenis, yaitu pendekatan sederhana dan pendekatan modern. Pendekatan sederhana ini dengan cara pemberian virus COVID yang sudah dilemahkan atau virus COVID-19 yang tidak dapat menyerang tubuh. Singkatnya, vaksin merupakan teman SASA yang membantu menyerang COVID, dan teman SASA ini menyerahkan pesan karakteristik COVID tersebut kepada LALA. Cara kerja virus sederhana ini dilakukan oleh vaksin Sinovac. Yang kedua, pendekatan secara modern dengan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini memodifikasi daya tahan virus supaya lemah atau menggantikan kekuatan atau senjata-senjata yang digunakan oleh virus untuk menginfeksi tubuh manusia. Setelah dilemahkan, maka virus akan dimasukkan ke dalam tubuh dan SASA bisa menyerang tubuh. Vaksin modern ini menyebabkan SASA lebih terlatih karena dihadapkan dengan virus hidup yang sudah lemah. Perubahan manipulatif yang sedikit dari virus tetap akan membuat SASA menang, sehingga kita tidak akan sakit. Virus COVID ini memiliki senjata untuk bisa menang dari SASA. Cara kerja rekayasa genetik vaksin hidup yang dimiliki vaksin Moderna dan Pfizer ini sangat bagus. Mereka mengganti senjata COVID dengan senjata tubuh yang sudah dibajak, sehingga imunitas kita atau SASA dapat menyerangnya dengan mudah. Virus COVID memiliki senjata yang dapat menyerang SASA dengan cepat dan menginfeksi tubuh kita. Vaksin Sputnik 5, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca merusak senjata vaksin COVID tersebut sehingga saat menyerang SASA, virus COVID tidak memiliki senjata lagi. Vaksin jenis ini menyebabkan virus tidak bisa menginfeksi tubuh manusia lagi atau virusnya sudah menyerang.
DNA merupakan inti utama dari kehidupan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu memiliki DNA. Hal ini termasuk tubuh manusia dan virus. Cara kerja vaksin Novavax ini menggabungkan DNA virus dan manusia. Jika ada perubahan dari DNA sedikit pun, tubuh akan merespon dengan kuat. Atau dalam perumpamaan tadi, lalah yang langsung menyerang virus, otomatis virus COVID akan kalah dan langsung diingat tubuh kita. Pada dasarnya, vaksin memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan herd immunity atau imunitas yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini terhenti karena semua masyarakat sudah memiliki imunitas terhadapnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat tidak perlu pilih-pilih jenis vaksin yang diberikan kepada kita. Sekian pembahasan vaksin kali ini. Saya Aini Salami Salsa undur diri. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.